A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang ternyata sampai dengan detik ini masih mengizinkan kita hidup kembali setelah sesaat atau beberapa saat kita Allah wafatkan dengan tidur. Terungkap rasa syukur kepada Allah, syukur yang teramat sangat dalam. Allah, terima kasih Engkau menghidupkan kami kembali setelah Engkau matikan kami dalam keadaan tidur. Artinya nikmat yang sebetulnya tidak terhingga, nikmat yang sebetulnya lebih besar daripada nilai dunia, bahkan nilai nikmat yang tak akan pernah bisa ditebus dengan apapun. Walaupun pada saat yang bersamaan terkadang kita memahami makna kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, itu adalah bagian dari hafalan anak-anak kita, ya kan? Seakan-akan itu adalah bagian yang terpisah dari kita, atau itu mah tidak perlu, itu mah hal-hal yang remeh-temeh, atau bahkan hal yang cenderung dalam tanda kutip diabaikan oleh kita yang notabene memang sudah bukan lagi anak-anak. Tetapi ketika kita perdalam itu kalimat, maknanya, ya Allah, terima kasih Engkau menghidupkan kembali kami setelah sesaat Engkau matikan. Tidak terbayang kalau kemudian ternyata tidur kita terus berkelanjutan. Karena memang ada orang-orang yang Allah kehendaki, yang Allah tahan ruhnya dalam keadaan tidur. Maka tidak ada ungkapan pagi ini yang lebih indah daripada ungkapan terima kasih ya Allah, Engkau hidupkan kami kembali setelah Engkau sesaat mematikan kami. Engkau limpahkan kepada kami nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ikhlas, sehingga dengan segala keadaan kita mampu melangkahkan kaki ke masjid ini dengan perasaan yang penuh harap kepada Allah. Dan mudah-mudahan
kenikmatan-kenikmatan yang Allah izinkan sampai dengan detik ini kepada kita, itu menjadi alat yang terbaik untuk kita terus menata hati, menata diri di hadapan Allah. Karena jujur saja Pak, kadang-kadang rasa syukur atas nikmat Allah ini itu cenderung terabaikan. Cenderung sesuatu hal yang kita lihat sebagai hal yang normatif, berjalan, tidur, bangun, sarapan, aktivitas, mandi dan lain-lain. Padahal kalau kita gali lebih jauh, hanya ada peran Allah yang teramat sangat besar dalam hal-hal itu. Maka ungkapan la haula wala quwata illa billah. Allah, kami tidak punya kekuatan. Allah, kami tidak punya daya. Allah, kami tidak punya upaya selain daripada apa yang telah Engkau kehendaki untuk kami. Mudah-mudahan pagi ini menjadi sebuah inspirasi terhebat di dalam diri kita, bahwa ada begitu banyak perkara-perkara yang harus kita rapihkan. Ada banyak perkara-perkara yang perlu kita bereskan di hadapan Allah. Terlebih bagaimana kita mengkondisikan hati, mengkondisikan mental, mengkondisikan ruh kita untuk senantiasa tasyakur kepada Allah. Salawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita yang hari ini terus berupaya dan berusaha melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan, sungguh pun dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Berharap bahwa apapun aktivitas kita tidak keluar dan tidak di luar daripada ketetapan Allah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar, pada kesempatan ini saya menggantikan Ustadz Arif Susanto yang beliau berhalangan hadir. Mudah-mudahan apa yang menjadi urusan beliau bisa Allah mudahkan, dan waktu ke depan mudah-mudahan bisa kembali berkumpul bersama kita. Mohon izin, kesempatan kali ini saya coba akan sampaikan ayat Allah yang ada di dalam Quran surat ke-16 ayat ke-78. Yang di ayat ini Allah memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, kemudian Allah mengizinkan kita manusia lahir ke dunia, bahkan mungkin menyiapkan kenikmatan-kenikmatan dan fasilitas hidup yang pada akhirnya itu semua menjadi bekal untuk kita berjalan menghadapi kehidupan sebagaimana yang Allah harapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu, dan Allah, akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan kemudian Allah memberikan kamu pendengaran.
wal absara penglihatan, wal afidah dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah, berbuat, bertindak, berperilaku atas nama Allah. Karena pada akhirnya yang namanya syukur adalah ungkapan atau aplikasi daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk aktivitas yang bernilai di hadapan Allah. Syukur. Dari ayat ini kita memahami bahwa Allah ketika mengeluarkan, Allah ketika mengizinkan kita lahir ke dunia, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun, dalam arti bodoh, kondisi yang teramat sangat lemah, baik fisiknya, baik akalnya, ataupun yang lainnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Teramat sangat lemah kita ketika kita lahir ke dunia. Kita hanya bisa menangis saat itu, dalam keadaan lemah, sangat lemah, dan tidak mengetahui apapun. La ta'lamuna syai'a. Ini menggambarkan bahwa sejujurnya siapapun kita, sejauh kita adalah manusia, itu tidak bisa lepas daripada qudrat dan karunia Allah. Tidak bisa lepas daripada ketentuan-ketentuan Allah. Karena ternyata hari ini tidak pernah terjadi kondisi di mana manusia lahir sudah dalam keadaan berbaju, sudah dalam keadaan pintar, sudah dalam keadaan pandai, sudah dalam keadaan kuat, atau bahkan yang lainnya. Semua manusia secara fitrahnya lahir dalam keadaan lemah. Nanti kita akan kaitkan bagaimana kondisi ini menjadi penghantar untuk kita bisa menempatkan diri di hadapan Allah sebagaimana yang Allah minta. Nanti akan kita kaitkan bagaimana kondisi ini menjadi cikal bakal dari pemahaman bagaimana kita menempatkan diri, mengolah kehidupan kita menjadi sesuatu yang bernilai di hadapan Allah. Bapak Ibu hadirin, ungkapan ini adalah satu bentuk kepastian dari Allah. Allah memberikan kita manusia yang teramat sangat lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang lahir dalam keadaan telanjang. Itu 3 bekal. Allah memberikan 3 bekal kepada kita untuk menjalani kehidupan, supaya nanti kehidupan kita punya nilai di hadapan Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan kita pendengaran. Allah menjadikan kita pendengaran. Allah menjadikan kita alat yang sejujurnya pendengar adalah hal pertama yang dimiliki oleh makhluk hidup, khususnya manusia. Dalam semua kondisi lemah, dalam kondisi semuanya sangat-sangat terbatas, ternyata pendengaran adalah hal pertama yang paling kuat dari seorang manusia. Fakta itu membuktikan ketika bayi nangis, belum bisa melihat, belum bisa berbicara, belum bisa ngapa-ngapain, ketika ibunya hadir, ada, dipeluk, itu bayi menjadi tenang. Apalagi ketika ada bahasa-bahasa yang diungkapkan oleh ibu kepada anaknya. Saat itu belum bisa melihat, tapi sudah mampu mendengar.
Allah menjadikan kita, Allah memberikan kita pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan pendengaran. Allah menjadikan kita alat-alat yang sedemikian hebat yang menjadi dasar daripada nilai kehidupan kita. Allah menjadikan pendengaran, Allah menjadikan penglihatan mata, dan Allah memberikan hati. Untuk apa? Supaya kita memahami makna syukur, supaya kita mampu memahami makna rasa terima kasih kita kepada Allah. Dengan adanya pendengaran, dengan adanya penglihatan, dengan adanya hati, sejujurnya itu adalah hal yang Allah siapkan untuk menggiring kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu bersyukur. Dan dalam banyak ayat yang lain, ketika manusia tidak mempergunakan hatinya, tidak mempergunakan pendengarannya, tidak mempergunakan penglihatannya, sedikit sekali kemungkinan untuk bersyukur. Di dalam Quran surat Al-A'raf, Allah memberikan satu contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Dan sungguh kata Allah, akan kami penuhi neraka jahanam itu dari kebanyakan bangsa jin dan manusia. Apa ciri-cirinya? Ternyata di antara ciri-ciri ini terkait erat dengan tiga hal. Mereka mempunyai hati tetapi tidak pernah mempergunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum adzanul la yasmauna biha. Mereka mempunyai pendengaran, mereka tidak tuli, tetapi pendengarannya ternyata tidak menjadi fasilitas untuk memahami atau mendengarkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang qauliyah ataupun ayat yang kauniyah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tetapi matanya walaupun tidak buta, tidak pernah dipergunakan, tidak pernah bisa dimaknai untuk memahami ayat-ayat Allah. Ketika tiga hal yang menjadi dasar ini tidak berfungsi sebagaimana yang Allah inginkan, maka bahasa Allah berikutnya adalah kondisi yang teramat sangat tragis sebetulnya. Ulaika kal an'am. An'am itu apa? Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol. Bahkan mereka lebih rendah lagi, lebih hina lagi. Artinya apa? Tiga hal, pendengaran, penglihatan, dan hati, sejujurnya menjadi identitas kita di hadapan Allah yang perlu kita syukuri, yang perlu kita pahami bahwa ya Allah, nikmat ini terlalu besar, nikmat ini teramat sangat hebat. Kalau kemudian nikmat ini tidak bisa menghantarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang tunduk, maka wajar kalau engkau menyatakan kami bahwa kami adalah seperti binatang balhum Allah. Maka proses membina, mendidik, mengarahkan pendengaran, penglihatan, dan hati itu adalah sejujurnya proses yang tidak pernah boleh berhenti. Dalam arti memaksa dalam arti mendidik, mengarahkan dengan sebaik mungkin supaya manusia untuk tetap selaras, dekat dengan Allah, sejalan dengan perintah-perintah Allah adalah perkara yang harus dipaksakan.
Bapak kenapa bisa di waktu subuh di sini? Karena memaksakan diri. Yakin kalau tidak dipaksakan makan terus tidur. Yakin kalau tidak dipaksakan kita tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Baik. Selanjutnya di dalam ayat yang lain, penglihatan, pendengaran, dan hati itu sejatinya yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Kambing punya penglihatan tidak? Punya. Punya pendengaran? Punya. Hati dalam arti fisiknya mungkin ada, tetapi yang dimaksud dengan hati adalah ruh, jiwa yang senantiasa terkait dengan Allah. Ketika fungsinya tidak berjalan atau ketika terjadi perbedaan fungsi daripada pendengaran, penglihatan, dan hati, maka akan terjadi perbedaan identitas. Karena keterbatasan, karena keterbatasan, dan memang sejatinya Allah ciptakan yang namanya binatang itu konteks ibadahnya berbeda dengan manusia, maka berbeda pula nilainya. Walaupun di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan kepada kita bahwa makhluk Allah yang lain pun berzikir dalam arti beribadah kepada Allah dengan segala keadaannya. Nah, maka kalau dikaitkan dengan momentum pagi ini sebagai fajar di tahun 2023, makanya pemahaman tentang ini harus semakin baik. Terlepas apakah momentum perubahan tahun, pergantian tahun, atau apapun itu, yang pasti proses mengevaluasi diri, menghisab diri adalah perkara yang tidak boleh lepas dari kita. Banyak orang-orang yang menyatakan, yang mencoba mengevaluasi, menghisab bahasanya ketika di akhir tahun. Ya tidak salah sih sebetulnya. Tetapi bagi kita sebagai seorang mukmin, mestinya yang namanya proses hisab atau evaluasi diri adalah sepanjang hidup. Tidak perlu menunggu momen akhir tahun atau tahun baru. Makanya di dalam Al-Ma'surat bahasanya itu ada ungkapan yang sejatinya memang menjadi warna dari seorang mukmin. Asbahna ala fitratil ikhlas. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pagi ini tetapkan kami ya Allah di atas fitrah keislaman. Pagi ini tetapkan kami ya Allah menjadi pribadi-pribadi yang selaras dengan apa yang Kau kehendaki. Pagi ini kuatkan kami ya Allah untuk bisa menjalankan seluruh perintah-perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-larangan-Mu. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Di dalam keislaman, di dalam keikhlasan. Ikhlas itu identik dengan pasrah terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah. Baik ketentuan yang sifatnya temporer dalam arti kondisi-kondisi yang Allah hadirkan, ada juga makna ikhlas dalam arti yang lebih luas. Ikhlas dalam arti tetapkan kami ya Allah berada dalam sebuah fitrah yang Engkau kehendaki, sebagaimana Rasulullah Muhammad dan Ibrahim yang memberikan contoh dan mengajarkan kita nilai-nilai
keislaman. Pada akhirnya yang namanya manusia ketika dihadapkan kepada pemahaman bahwa dengan pendengaran, dengan penglihatan dan hati yang sejatinya memang sejalan dengan ketentuan Allah, pada akhirnya akan terpecah, akan terbagi. Karena sejujurnya manusia itu adalah makhluk yang kurang bersyukur. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang selalu berkeluh kesah, selalu tidak puas. Kan begitu. Secara fitrahnya manusia itu dasarnya seperti itu. Maka di dalam konteks yang lain Allah juga memberikan kepada kita, memberikan contoh bahwa qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur kepada Allah. Di dalam Quran surat Sajdah, surat ke-32 ayat ke-9 Allah memberikan satu contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah menyempurnakan dan Allah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaan Allah, dan Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Tetapi kamu sedikit sekali berterima kasih. Bahasanya begitu. Berkeluh kesah, selalu merasa kurang, atau dalam hal yang lain ketika dikaitkan dengan perkara-perkara yang erat kaitannya dengan akidah, manusia itu cenderung menyalahi. Nah, momentum inilah yang kemudian harus mulai coba kita kuatkan kembali dalam diri kita. Jangankan terkait dengan nilai-nilai ruhani, jangankan terkait dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah, bahkan ternyata dalam hidupkan kita sehari-hari ada banyak hal yang harus selalu diperbaiki. Entah masalah ekonomi contohnya, atau masalah keluarga, masalah hubungan sosial, harus terus diperbaiki. Terlebih masalah-masalah ibadah kepada Allah. Ibadah bukan hanya dalam konteks sholat dan lain-lain, tetapi ibadah adalah perkara yang mampu menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita adalah abid. Jadi dalam konteks akidah yang namanya ibadah bukan hanya sholat, bukan puasa, bukan hanya puasa gitu maksudnya, bukan hanya ibadah haji, tetapi ibadah adalah seluruh perkara yang dilakukan oleh kita semenjak dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali dalam rangka menepati, memantaskan diri di hadapan Allah. Itu ibadah. Abdun. Ibadah itu terkait sekali dengan yang namanya abdun. Jadi proses ibadah adalah proses mengawal hati, mengawal mentalitas, mengawal jiwa, mengawal ruhani untuk terus selaras dengan ketentuan-ketentuan Allah. Itu ibadah. Itu ibadah. Maka pada akhirnya ketika dikaitkan dengan konsep ibadah, manusia akan terpecah menjadi dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashrih nafsahu ibtigha'a mardatillah.
Wallahu raufum bil ibad. Manusia ketika berhadapan dengan konsep Allah tadi maka akan terpisah. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha maradatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha maradatillah. Wallahu raufum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ada orang-orang yang mampu mengorbankan diri, ada orang-orang yang memang tidak mampu mengorbankan diri. Ada orang-orang yang mampu menempatkan dirinya, berusaha semaksimal mungkin dengan semua kenikmatan yang Allah amanahkan kepada kita untuk terus berusaha memantaskan diri. Tetapi ada juga orang-orang yang memang karena kurang pemahaman bahasanya gitu ya. Ya biasa-biasa saja. Dalam arti kalau berbicara tentang mengorbankan diri, sesungguhnya juga hari ini kita mengorbankan diri. Kalau tentang masalah menjual diri, hari ini kita sedang menjual diri. Cuman permasalahannya apakah kita menjual diri kepada Allah atau kepada sesuatu selain Allah, kan begitu. Ini mohon maaf sebelumnya gitu ya, mohon maaf sebelumnya. Hanya sekedar contoh saja. Kalau kita melihat pagi-pagi di jalan raya sana, begitu banyak kendaraan sampai kemudian macet dalam rangka kerja. Kalau dikaitkan dengan masalah ayat ini, bisa jadi itu adalah contoh orang-orang yang menjual dirinya untuk sesuatu yang diharapkan. Kan begitu dalam konteks contoh real hari ini gitu ya bahasanya. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha mardatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencapai ridha Allah. Yang menjadi permasalahan hari ini untuk kita khususnya, konteks menjual diri itu untuk apa? Konteks mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran itu untuk apa? Apakah untuk mencari keridhaan Allah atau sesuatu di luar itu? Itu nanti akan menentukan. Itu yang nanti akan menjadikan fungsi hati, pendengaran dan penglihatan itu berbeda. Itu berbeda. Karena ya lagi-lagi kalau kita berbicara tentang pengorbanan atau menjual diri lah bahasanya. Jelas kalau orang-orang mukmin ketika landasan aktivitas didasari oleh nilai-nilai akidah yang benar, maka perkara-perkara kecil atau bahkan yang notabene bukan ibadah itu akan menjadi nilai ibadah ketika berada dalam konteks yang benar. Tetapi ketika konteksnya salah, maka perjuangan bahkan dulu pernah ada kejadian sahabat Rasul ketika dalam satu peperangan dalam kondisi terluka dan mungkin hampir meninggal gitu ya, yang kemudian keluar daripada fitrah Allah dalam arti membunuh dirinya, walaupun secara kasat mata mereka sama-sama berjuang, tetapi ketika yang menjadi landasannya berbeda, itu yang akan nanti membedakan hasil. Kita seringkali mengucapkan begini di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau sholat, inna sholati, jelas konsep sholatnya, inna sholati wa nusuki, dan kami beribadah, wa mahyaya, dan hidup kami. Pak, yang namanya hidup itu apa?
Dalam konteks sederhana saja, yang namanya hidup adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia, oleh kita semenjak bangun tidur sampai kepada tidur lagi. Di sana ada apa saja? Ada bekerja, ada beribadah, ada mencari nafkah, ada capek, ada keringat, ada makan, ada minum, dan mohon maaf barangkali ada buang air. Itu hidup. Ketika seluruh nilai hidup dilandasi kepada nilai-nilai yang benar secara akidah, maka itu akan menjadi nilai ibadah. Tidurnya seorang mukmin itu akan menjadi nilai ibadah. Bekerjanya seorang mukmin akan menjadi nilai ibadah. Bahkan ada bentuk-bentuk maksiat, kata Rasul di dalam hadisnya, ada satu bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia yang hanya akan bisa Allah ampuni ketika manusia bekerja, beraktivitas dengan bersusah payah. Dalam konteks ibadah, harusnya apapun yang kita lakukan menjadi nilai ibadah. Tetapi ada juga orang-orang yang kemudian ada motivasi yang lain, ada hal-hal yang menjadi tujuan terbesar di luar daripada Allah, maka berbeda nilainya di hadapan Allah. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha amradatillah, dan di antara manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah. Wallahu raufum bil ibad, sungguhnya Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, perjalanan hari ini sampai dengan pagi ini, kita khususnya nilai-nilai yang kita bangun, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, atau aktivitas yang kita kerjakan selama ini, apakah memang sudah didasarkan, sudah disandarkan kepada sebuah proses mencapai ridha Allah, atau hanya menjadi sebuah aktivitas saja, atau hanya menjadi sebuah aktivitas sebagaimana umumnya. Nah, ini kembali harus dikuatkan oleh kita. Jangan sampai lelahnya sama, capeknya sama, bermacet-macetnya sama, keringatnya sama, tapi nilainya berbeda. Nah, inilah yang menjadi PR kita. Barangkali mungkin di momentum pagi ini, Fajar Januari bahasanya, kembali kita terapkan, kembali kita rapihkan nilai-nilai akidah kita, kembali kita rapihkan, kita benahi mentalitas kita. Karena sejujurnya yang namanya perubahan waktu dari waktu ke waktu, dari hari ini, kemarin, besok, dan lain-lain, sejujurnya adalah proses kita untuk semakin dekat kepada kematian. Maka orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang senantiasa membekali dirinya dengan nilai-nilai takwa. Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang terhormat di hadapan Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan pada akhirnya apapun yang kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita, ketika dilandasi oleh nilai-nilai ibadah kepada Allah, dirapihkan kembali, disusun kembali, diniatkan kembali, dibismillahi kembali. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah proses untuk hadirnya nilai-nilai akidah yang lebih benar, lebih pas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mudah-mudahan yang bisa disampaikan tanpa mengurangi rasa hormat insyaallah kepada hadirin. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.